Ini ada lagi bang, Oh, ada lagi. kan gini, hari sahabatnya orang Islam kan hari Jumat ya kan. Hari Nggak ada sahabatnya hari orang Sabat. Di Jumat nggak ada Sabat. Di Jumat Sabat ya Sabtu. Hari Jumatnya umat Islam ya hari Jumat. Sabat itu untuk orang Yahudi. ya maksudnya Innama tuh, ju'ilus sabtu alal ladzina ikhtalafu fi. Itu hari Sabtu untuk orang Yahudi. An-Nahl ya ayat 124. Iya, gimana? kan hari Sabat itu kan hari perkumpulan bang, hari Hari perkumpulan iya. ya kan. Betul. Keluaran Muslim kan 31. Gimana? Muslim kan berkumpul hari Jumat ya kan, Kristen berkumpul hari Minggu. Nah pertanyaan saya gini bang, ini Mana dalilnya ibadah hari Minggu? Wah, bukan. Sorry. bukan bang. Oh, bukan. Jadi pertanyaan saya, ini dari mana bang? Asal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bang. Seandainya ya, tiba-tiba kalender di dunia ini hilang gitulah. Kita tahu dari mana kalau hari ini hari Senin bang? Ya, Maksudnya kalau di Islam kan sebenarnya tadi kan udah ku jawab. Penanggalan hari di dalam Islam itu banyak, terkait di Al-Quran, terkait di hadits, puasa Senin Kamis, ada kewajiban Iya, sholat Jumat dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat berapa? Ayat 9. Banyak itu. Terus kemudian tentang hari hari Sabtu, maksudku hari gini, Sabtu, iya, dalam gini bang. An-Nahl ayat 124. Ya, gimana? Kalau tanggal itu kan kita apa namanya? Kita bisa lihat dari kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nih, ini asalnya dari mana ini bang? Kita kalender tiba-tiba semua hilang di dunia gitu loh. Kita tahu dari mana kalau hari ini adalah hari Senin gitu loh bang? Bang, pertanyaan aku bang. Itu, Bang. Gimana? Gimana? Ya, kita tahu dari mana bang kalau hari ini hari Senin bang? Nah, kalau tanggal kan kita bisa tahu dari fase bulan ya kan. Nah, kalau tanggal ini, seandainya kalender tiba-tiba hilang di dunia ini, Bang. Nah, kita tahu dari mana kalau ini hari Senin gitu loh, Bang. Ngerti pertanyaan itu? Ini pertanyaan ini apa korelasinya dengan akidah kira-kira ya? Enggak ada sih, Bang. Ini aja sih, Bang. Ini ya pertanyaan aja sih, Bang. Pertanyaan aja, Bang. Kalau di Islam seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika berbicara mengenai penggalan waktu, itu ukuran hitungannya bulan dan juga matahari. Ayat sucinya itu jelas. Jadi kalau umat Islam ditanya apa yang menjadi dasar pijakan, misalnya kalender itu hilang, ya kami umat Islam merujuk kepada bulan, matahari yang menjadi hitungan. Makanya Al-Quran mengatakan falikul isbah wa ja'al laili sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Allah menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Iya. Jadi Islam tidak akan keteteran kalau misalnya kalender hilang. Makanya kami bulan puasa, kemudian menentukan hari-hari yang besar di Islam itu tidak berdasar terhadap hitungan kalender, tapi bulan. Iya. Gini, Bang. Kalau Iya. mengikuti bulan, berarti kan tanggal 1 harusnya hari Senin gitu loh, Bang. Tanggal 2 hari Selasa. Tapi kan kenyataan nggak gitu, Bang. Ya Jadi itu tanggal karena 1 adanya pergeseran bulan. Orang melihatnya dari bulan dan matahari.
Iya, Di Islam itu gitu. iya, iya. Iya, maksudnya kan nggak begitu juga, Bang. Jadi kalau kalau tanggal 1 itu adalah hilal pertama, terus kemudian tanggal 1 itu katakanlah itu hari Senin lah ya kan? Selanjutnya hari Selasa, Rabu. Tapi kan kenyataannya nggak begitu, Bang. Tanggal 1 di kalender Islam itu misalnya bulan Muharram, itu kan bukan hari Senin, Bang, kadang-kadang. Kadang-kadang hari Selasa. Nah, masalah ini Senin, Selasa ini, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini itu dari mana asalnya gitu loh, Bang? Berarti kan kita hanya ya percaya aja gitu loh. Ini memang Kalau di Islam enggak. Islam itu punya punya ilmu yang yang mengkaji dan membahas tentang siklus perputaran bulan. Makanya bulan puasa di dalam Islam itu tidak serta-merta misalnya tahun ini bulan 4, tahun depan bulan 4 lagi, tahun depan bulan 4 lagi, tahun depan bulan 4 lagi, tidak kayak gitu. Di Islam itulah yang disebut ilmu falak, tentang perhitungan. Nah, sedangkan yang terjadi tentang misalnya perayaan Natal, kayak mana ceritanya? Setiap tahun itu kan jumlah hari tidak sama semua. Ini kok tepat-tepat tanggal 25 Desember, itu aja terus, tidak pernah berubah. Nah kalau di Islam, Lebaran tahun ini itu sudah pasti tidak sama dengan Lebaran tahun depan, karena siklus perputaran bulan itu berubah. iya, 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 iya. Gitu loh, Bang. Ya, oke deh, Bang. Ya, Heeh. oke, oke. Thank you, Bang. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Ada lagi Mas Aha? Kenapa, Bang? Kenapa? Iya, jangan bahas perputaran bulan lah. Yang lain aja lah Mas Aha. Ya, maksudku begini loh, Bang. Kalau kalau dalam Islam itu komplain Mas Aha. Gitu kan, ada ilmu Jadi, falak, ada ilmu hisab, nah, ada ilmu ru'yah, karena seperti itu. Di Iya. Senin itu Ahad, Senin berasal dari kata Arab. Isna ini hari kedua, Selasa, salah satu, tiga, Arba, Iya, betul, iya. gitu kan? Ah, Iya. tapi kan nggak selalu begitu, Bang. Jadi kadang tanggal 1 bulan misalnya bulan Muharram, kadang jatuhnya nggak di hari Senin gitu loh. Kalau Iya, misalnya makanya itu kan perhitungan ilmu falak. Kalau di dalam istilah kerennya itu ilmu astronomi itu Mas Aha. Paham enggak Mas Aha? Ini yang ditanyakan Bang Zuma tadi kan, kenapa di umat Kristen itu tidak tidak ada mundur majunya, tetap di 25 Desember terus. Itu Mas Aha. Itu Ya. kenapa Mas Aha? Kan kalau di hari raya besar Islam itu misalnya di Idul Fitri, kemudian di puasa, itu kan beda-beda setiap tahunnya Mas Aha. Cuman itu sudah melalui proses hisab dan ru'yah gitu kan, kalender versi hijriah kan gitu Mas Aha. oke deh, Bang. Ya. Gimana tuh Mas Aha, 25 Desember itu kok tetap 25 Desember gitu? Iya. Iya, karena itu kalau Masehi itu kalender matahari, Bang. Kalau Islam itu kalender bulan gitu loh. Nah, yang benar itu kalau menurut aku tuh perpaduan keduanya gitu. Berarti kalau bicara kalender yang memadukan keduanya ini cuma dua, Bang. Kalender Yahudi dan kalender Cina gitu loh. Nah, gitu, Bang. Ini ilmunya Masal sudah tinggi sekali nih. Ilmu mantik. Bukan ilmu mantik, sudah ilmu falak dia. Ilmu falak. Dia Sistem ponanya lunar ya. Yesus Gurunda. Ngakunya itu mengklaim ponanya Yesus Mas Aha ini. Oh, Parah. ada juga yang ngaku Di mana cucunya Yesus. silsilahnya? Aduh. Tuh, Bagus Mas Aha. lah. Dijawab lah Mas Aha. Urutannya gimana sih kok sampai Mas Aha itu bisa ini silsilahnya statusnya itu sebagai ponaknya Yesus, itu gimana Mas Aha? Ceritanya Mas Aha. Silakan Iya, ceritakan ke Gurunda. Tuhan punya anak
Adam, ya kan. Adam punya anak kita. Nah, terus Tuhan punya anak satu lagi namanya Yesus. Ya berarti kan paman dong, om kita dong, ya kan? Jadi Yang mana yang Om ini? Oh, Yesus. Yesus, ya kan? Karena kita kan dari keturunan Adam, ya kan? Gitu loh. Itu Bang. Iya, iya, iya. Berarti Maria ini apanya kita? Maria Tante. itu ya, Tante. Gimana tante Ini, sementara Bang, jadi Maria gini, juga adalah anaknya Adam? Gimana itu? jadi kalau kita melihat Yahudi dan Islam, sebenarnya ini yang penting itu kan laki-laki, Bang. Garis keturunan itu hanya dari laki-laki loh, Bang. Iya, tapi kalau kita berbicara mengenai logika yang Anda pakai, Adam orang tua kita, Iya. adiknya bernama Yesus. Iya. Orang tua kita melahirkan anak bernama Maria. Orang tua kita yang bernama Maria, Adam melahirkan saudara kita bernama Maria. Harusnya Yesus itu yang ponakan, bukan kita. Kalau dari ibunya, Yesus itu ponakan kita, betul nggak? Yesus yang harus panggil Om ke kita. Kan kita bersaudara dengan ibunya. Ya enggak dong, Bang, kan Yesus itu kan tidak punya bapak, Bang. Iya, dari Artinya ibu, bukan dari ibunya, Nah, dia iya. itu ponakan kita, benar nggak? Iya. Coba Ya. suruh Yesus panggil Om sama Mas Aha. Om Tante. Jadi masalah Aduh. Nggak bisa gitu, Bang. Jadi Keturunan gimana? keturunan hanya dari laki-laki, Bang. Ini prinsip agung, Bang. Ini prinsip agung gitu loh. Jadi walaupun ibunya Yesus adalah Maria yang apa? Ibunya yang Yesus saudara kita. Nah, ya. Gitulah. Terus saudara kita ini melahirkan anak saudara kita itu adalah ponaan kita. Yesus manggil kita Om. Gini Bang. Kan Bang Suma ini kan punya mama kan, ada ibu kan. Nah, Iya. Bang Suma ini bukan keturunan dari bapaknya, mamanya Bang Suma, bukan. Tapi merupakan keturunan dari bapaknya Bang Suma dan bapaknya lagi gitu loh. Benar Coba kan baca gitu? silsilahnya Yesus. Lengkap itu sampai Adam. Anak Adam. Lengkap dia. Jadi Yesus itu keturunan Adam, Bang. Karena dia Itu keturunan silsilah Adam. Yusuf, Bang. Kita Itu silsilah bercerita. Yusuf. Kalau cerita Yusuf itu kan hanya perkiraan orang. Dan menurut perkiraan orang, menurut tanggapan orang, dia adalah anak Eli. Benar nggak? Ya. Ya. Orang yang mengatakan bukan Tuhan. Gabriel datang kepada Maria. Maria mendapatkan informasi bahwa engkau akan melahirkan seorang anak. Anak siapa? Anak Maria. Berarti menurut Tuhan, Yesus ini anak siapa? Anak Maria. Anda kemudian menabrakkan dengan hubungan
kurasa siapa? Krishna nggak gitu-gitu amat. Krishna, Atis, Horus, Zeus. Ini kok Yesus malah punya om, punya ponaan. Jadi kalau Yesus datang untuk kedua kalinya, masa panggil apa? Om. Om Yesus. Masa segitu amat sih? Begitu sampai sana nanti nggak saling kenal bang. Dia kalau kembali dia bukan om lagi bang. Tapi Ini abang-abang bang, abang. oh dia abang kita. Iya, karena dia kan yang pertama dibangkitkan dari antara orang mati bang. Jadi kan nanti begitu kita yang kedua. kita jadi adiknya dia gitu loh. Oh dia Jadi berubah kita jadi yang bersaudara tadinya semua. om berubah menjadi Ah. abang. Iya betul gitu bang. Oh Ya. jadi di surga kita panggil apa ke dia? Abang. Abang dah. Oh abanda bukan gurunda. Emang saling kenal di sana. Astagfirullahaladzim. Emang saling kenal Mas Ha? Emang kita saling kenal di sana? Waduh, kalau sudah ada panggilan abanda berarti beliau panggil kita Dinda. Adinda. Iya bang. Adindaku, kayak mana dia manggil Bang Suma? Adindaku Bang Suma, nyambung enggak tuh? Udah Adinda panggil abang lagi. Ya Adin dan Kuzumba aja dong bang, nggak pakai bang. Kan panggilan saya Bang Suma. Panggilan ke Bang Suma. Jadi dia manggilnya Adindaku Bang Suma. Kayak enggak nyambung dia. Nah, tega enggak Yesus itu memasukkan adindanya ke neraka? Nggak mungkin bang, nggak mungkin. Nah, enggak mungkin. Padahal saya enggak menyembah dia. Tetapi karena saya abangnya, dia saya adiknya, ya enggak mungkin aku dimasukkan ke neraka kan? Iya betul bang ya. Iya, Berarti semua manusia enggak ada ke neraka karena adiknya nggak ada, semua. Bang. Iya kalau menurut saya nggak ada bang, nggak ada bang. Kita ke surga semua bang. Oh, Percaya. bersama dengan abang kita. Iya bang. Jadi yang di neraka siapa? Nggak Kelvin. ada neraka bang, yang ada cuma surga, nggak ada neraka. Tapi di kitabnya ada Markus 9 nomor 49 semua manusia digarami di neraka. Ya kan itu baru katanya bang. Kita kan Oh. belum pernah mati, belum mengalami sendiri itu benar. Jadi karena kita tidak pernah mati, neraka itu nggak ada. Nanti setelah kita mati baru ada. Ya. Mampus dah. Aduh, kita di prank dong, di prank kalau gitu. Nggak usah mikirkan neraka, nggak usah mikirkan neraka. Begitu mati, waduh ternyata ada neraka. Dibikin mendadak. Yang lucu itu loh, ketika Bang Suma yang dipanggil Adinda, Adinda Bang Suma, aduh. Ya, nggak pakai bang lah, bang Adinda Kuzuma gitu kalau Yesus. Oh manggil. dia rubah nama saya berarti. Nanti marah aku sama dia. Dulu di bumi kau adalah ponaanku, sekarang kau rubah-rubah namanya. Ommu ini. Iya. Udah makan malam Mas Ha? Memangnya di akte namanya Bang Zuma kan enggak kan Bang Zuma aja kan bang. Iya. Iya iya Yesus, iya. Yesus manggilnya pasti Adinda Kuzuma lah gitu. Oh iya kakandaku Yesus. Yang saya tidak bisa bayangkan ini bom-bom dipanggil Adinda. Matanya langsung bulat itu. Oh? Apa kau panggil aku Adinda? Aduh. Ini sekte masa apa kalau di Kristen? Sekte apa namanya? Pak paham ini di Kristen ini apa ini? Sekte apa Mas? Nggak tahu bang, ini aku pertama sih bang. Oh nanti bikin aja sekte silsilah. Silsilah Tuhan. Abang yang namain deh bang. Apa bang? Yang keren apa bang namanya bang? Apa ya? Agama silsilah Yesus. Bukan. Rumpun keluarga Yesus. Agama rumpun keluarga Yesus. Nah gitu. Ini Gurunda, keluarga kandung Tuhan. Gitu. Ahlul Bait. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, info urgent Bagus dulu, ini. info urgent dulu. Tuh. Ya, gimana? Untuk seluruh apologet diharapkan menggunakan rangka profil terkhusus. Itu seperti yang aku gunakan ini. Ayo Gurunda, Akimoto, Aki Erik pada diganti. Aku Lihat. juga gitu.
Yang Iya mana? dong, Yang Bunda. mana? Iya, yang tengahnya nggak usah. Tengahnya nggak usah. Sakti banget lihat dah. Sakti. Siapa Sakti. ini? Cemacem penghujat gua tanduk. Gua tanduk sampai jadi abon. Nanti apa? Nanti yang lain-lain kirimin apa? Kores sudah ada ininya mentahannya. Ada mentahannya nggak? Enggak, itu langsung Paduka lagi ngedit sekarang loh. Tuh, Paduka, jazakallah khair untuk seragam apologetnya, Masya Allah. Sakti. Makin kesini tuh makin memang ini, Ikhwan, makin terintegritas gitu loh. Mana yang rangka logo Menara Syiar, rangka logo pendekarnya atau apologetnya, dan mana rangka logo divisi-divisi yang lain menyusul. Tapi untuk sekarang Menara Syiar dulu dengan apologet gitu. Nah, kita sebagai adindanya Yesus berubah nggak logonya? Biasa aja. Iya, pakai sayap-sayap merpati, Guru Nda. Bisa nggak ya? Kayaknya belum kepenuhan kayaknya. Atau apa? Ternyata Mas Aha ini saudara kita. Kenapa emang? Ya kita sama-sama adiknya Yesus nanti di Oh, kita surga. adanya Iya, Yesus. betul. Oh. Kalau di bumi kita adalah ponakannya Yesus. Iya, Iya betul ya. Benar nggak? Sebelum Yesus bangkit, keponakan Yesus, ya betul. Nah, kita Bisa ponakan gitu. Yesus. Sudah bangkit, nah, Kita adiknya. nah iya adiknya itu. Ada rohani ya? Adik beneran. Ya ada beneran bang. Ada kandung. Iya, karena Iya, keluar adik dari kandung. kandungan bumi. Bumi yang Iya, mengandung betul. kita, bumi Iya. melahirkan anak Betul, pertama iya. Yesus, kita anak-anak Nanti kita- berikutnya gitu. Gitu, betul bang. Berarti umur gua udah 2001 tahun sekarang ya? Ya suka-suka mamu lah, Res. Ini bang, kalau kita kan Pusing pun aku ini. kan Islam percaya hari kebangkitan kan? Yesus Ya kan? pas penyaliban gua di mana ya? Kayaknya lagi mancing sama Petrus. Jadi beliau ini mau dibuatkan nama agama baru, sekte baru. Ada masukan nggak? Famili Iya. Yesus, sekte Famili Yesus. Gimana itu? Ini Gini, gini. KKYB, gereja KKYB. Itu bagus tuh. BPJS-nya lagi diurus. Ini bang. Yesus Gereja. Family. Iya betul. Gereja Gereja ini, KKYB, keluarga kandung Yesus beneran. Kalau enggak KKYBL, gereja keluarga kandung Yesus beneran loh. Nah, itu. Iya. Gereja Adinda Yesus. Nah itu. Masuk akal. Gereja Adinda Yesus. Ya. Gai jadinya Gai. Oh, Gai. Wah, lu bagus banget kasih nama. Masa keren. Gai. Gai. Gereja Adinda Yesus. GKI itu bisa juga GKI. Gereja Adinda Yesus. Guys. Gai. Iya, jadi kita diresmikan malam ini, Bang Masa. Malam ini kita resmikan. Iya, sah lah. Ayo Gurunda Iya. ketok palu. Jadi pendirinya siapa? Mas Aha aja. Nah, nanti rekrut pendeta-pendetanya Bom, Edis, siapa lagi? Pisidikin, Pipis kucing. Sopiatul. Ya, Sopiatul. Rekrut aja semua itu. Jadi pendeta-pendeta pertama, angkatan pertama gitu. Sekte Gai. Gereja Adinda Yesus. Wah, mantap sekali ini, luar biasa. Kayaknya Mas A nyesel tadi ngusulin nama. Iya salah gue nanti. Panjang umur lah kita semua yang ada di sini. menjadi saksi sekte baru. Anda semua misionaris kayak begini modelnya. Wah, ini teman-teman kita ini harus disampaikan ke teman-teman lain yang mau ikut gabung di sekte yang dibentuk oleh saudara kita Mas Aha. Segera kirim KTP dan nomor rekening.
Terus Agatha mau jadiin apa tuh Mas Aha? Biarawati. Pacar Tuhan bisa nggak? Biar pacar Piarawati, Tuhan. piarawati, piaraan Ah. maksudnya. Waduh. Agatha, siapa bang? Agatha. Oh, pura-pura nggak kenal. Agatha sejenis babi. Babi air dia. Kota 4. Nggak Mukanya banyak flek-flek polkadot. Lucu ya. Allahu Akbar. Pantasan ilmunya udah sampai ke ilmu falak. Ternyata ada keinginan di balik itu semua bikin sekte baru. Ya. Baguslah. Mas Sahab pernah belajar ini memang teologi. Nggak pernah sih bang. Nggak pernah. Iya. Google aja. Gurunya Tapi Google. belajar, tapi gereja masih rajin. Rajin. Sebagai apa di sana? Panitia perpuluhan juga. Ya. Jujurlah Mas Aha, Simpatisan kemarin aja, bilangnya simpatisan. Mas Aha, jujurlah kau. Kemarin bilangnya nggak ke gereja kan minggu kemarin itu minggu. Oh iya, Iya kan? lagi bapil aku bang. Lagi batuk pilek. Iya, kenapa bilang rajin? Ya kalau nggak sakit datang bang, maksudnya. Kalau ke gereja duduknya di mana? Aku di tengah biasanya sih bang. Di tengah, nggak di sebelah pendetanya. Nah, nggak boleh lah. Oh nggak boleh. Nah, Oke. itu kan tempat penatua bang biasanya bang. Itu apa? Pernah bertanya nggak ke pendeta tentang sesuatu? Pernah Kalau lah. di GRI ada kelas sendiri bang. Kalau di reform tuh, di reform. Nah, biasanya pertanyaan apa aja yang ditanyakan? Ya banyak sih. Biasanya kalau pendeta aku nanya marah sih pendeta. Pendetanya marah. Kenapa? Apa alasannya dia marah? Iya kalau Tanya Bapak Paulus mungkin dah. Tanya siapa bapaknya Paulus ya mungkin marahin. Contoh apa pertanyaannya yang membuat pendeta marah? ya kalau aku kan berpandangan kalau Taurat tetap harus kita ikutin gitu loh. Kalau aku berpandangan. Pendetanya tidak suka. Iya gitulah. Apa kata beliau? Ya ayat andalan lah bang. Apa yang menajiskan apa yang keluar gitu loh. Menajiskan. Sebentar kok lu ngomong ayat andalan sih bang. Maksudnya gimana ayat andalan? Setiap ada pendeta yang nanya ya mereka mempunyai ayat andalan itu dan kalian harus imani saja gitu. Iya kan itu pilihan bang, pilihan. Yesus itu kan tidak makan babi lah kasarnya gitu ya. Nah tapi Yesus juga mengatakan seperti itu juga. Kita tinggal milih aja mau yang percaya yang mana ya. Kalau aku ngikutin teladan Yesus gitu loh. Teladan dia kan harus ngikutin hukum itu gitu loh. Karena beliau om kita kan gitu ya. Iya. Ya, karena saat itu belum disalib kan ya. Belum bangkit ya. Om kita waktu itu betul. Nah, waktu ngobrol sama pendeta pernah nggak masalah sampaikan bahwa Yesus itu adalah om kita, dia itu adalah abang kita nanti di surga? Pernah belum, nggak? Bang. Ini baru timbul pas aku ngobrol di komal-komal ini baru ini. Oh berarti. Nanti coba hari Sabtu atau Minggu ceritakan ke pendeta gitu, infokan ke kita apa responnya gitu ya. Iya. Iya bang, nanti ya bang. Tapi pernah marah besar pendetanya karena ditanya? Oh marah besar sih enggak sih bang. Cuman merepet gitu. Cuman ya suka bilang katanya aku kayak saksi Yehova gitu katanya. Oh gitu. Nah, yang penting nggak dibilang saksi palsu kan? Enggak kan? Apa? Enggak dibilang saksi palsu. Enggak dong. Tapi perpuluhan lancar. Perpuluhan Lancar dong. enggak sih, aku nggak ngasih perpuluhan sih bang. Mana mungkin Kolektor lah. aja. Nah, Oh ya di situ marahnya, lu nggak perpuluhan nanya-nanya. ya kan nggak ketahuan bang. Kalau perpuluhan kan nggak tahu. Nggak tahu. Iya, CCTV kan ada masa CCTV.
kecuali kita udah jadi anggota jemaat gereja itu. Nah, gitu. Oh, legal, ilegal ini. Kalau aku kan simpatisan, cuman nggak tercatat di apa sebagai jemaat itu kan. Gitu, gitu Bang. Iya. Baguslah. Gak ada cita-cita mau jadi pendeta. Enggak lah Bang. Enggak. Jadi yang besarin sekte kamu nanti siapa? Ya Para aku gay? dulu lah kali, aku sendiri lah Bang. Nanti dibantu Bang Ibes kayaknya nanti. Si tiba-tiba gue nih. Ipes kena lo, Bes. Ini dekat dari rumah saya, Gurunda. Ini masalah ini dekat dari rumah saya, tapi masih takut temu. Kalau pagi kasih minum ini, kasih minum air jahe campur masako, tapi hangat. Bagus. Masaha umur berapa sekarang? 62. Iya Bang, 43. Hah? 43. Kirain 43. Kelahiran 80, kelahiran 80. Lu serius, Mas Aha? Iya, kenapa Bang? Lu serius? Serius, emang kenapa? Anjir. Suara Tua banget udah. Gua kira masih usia 30-an. Ya Allah, Lu dosa kayak gini gua. lu. Dosa gua selama ini Mas Aha sama lu, Mas Aha. Iya, Bes Iya, lu kan 4 tahun di bawah gua kan, Bes, ya kan? Iya, 10 tahun juga gak apa-apa, gua terima Mas Aha. Udah jadian aja kalian. Mas Aha. Lu kalau Istri selain masih di sini satu, ada masa? temen main nggak? Ada temen nongkrong gitu? Ya enggak lah, kalau udah umur 40 mah enggak nongkrong-nongkrong, Bang. Aduh, kasihan. Nah, ini Mas Aha, ya Allah ya Allah. 40 Anak mah. sudah berapa, Mas Aha? Mas Aha, anak sudah Ya. berapa, Mas Aha? Anak 3 Bang, 3. Sudah 3. Bisa nggak Mas Aha dijelasin Sahadat. lagi barangkali? Bukan sahadat Bang Zuma. Ini Mas Aha ini beda dengan teman-teman Kristen lainnya. Coba ceritakan ke Bang Zuma, Mas Aha, Apa tuh? tentang kenapa Mas Aha itu menyebut Nabi Adam itu sebagai Tuhan bagi Mas Aha. Gimana ceritanya Mas Aha? Kok menuhankan Adam gitu, Mas Aha? Kan aku udah pernah cerita, Bang. Tunggu. Istrinya ada itu, ibunya ada. Anak 3 itu. Ya ada lah, Bang. Kenapa, Bang? Oh, sip. Lanjut. Lanjutlah Mas Aha, lanjut cerita. Ya kan Biar nggak sepi. Adam itu Tuhan Nah, sebelum dia makan buah kuldi gitu loh. Nah, Tuhan itu dalam pengertiannya apa, Bang? Tuhan itu pengertiannya dia abadi gitu loh. Karena sebelum dia makan buah kuldi, dia tidak tercatat umur Adam tuh berapa, Bang. Mungkin udah ribuan tahun gitu loh. Jadi setelah dia makan buah kuldi, umurnya 930 tahun kemudian dia meninggal gitu loh. Jadi dia punya apa namanya? Super power yang abadi itu, karena dia punya sifat keabadian itu, makanya dia disebut anak Tuhan gitu. Karena Tuhan juga memiliki sifat keabadian itu. Tapi apakah dia Tuhan Sang Maha Pencipta? Ya bukan gitu loh. Inilah maksud gua itu, kenapa gua tanya lu ada temen tongkrongan atau enggak gitu. Karena lu beres TikTok lu ngawang-ngawang jadinya. Ngawang-ngawang ini. Adam bisa jadi Tuhan loh gara-gara belum makan buah. Banyakin Iya kan? keluar bre, ngopi sama teman Facebook apa kek. Berarti Hawa juga dong, Tuhan juga, ya kan? Sebelum makan buah. Hawa. Iya, kan Hawa iya, sebelum makan iya, buah. betul. Iya, dia ini. Tuhan juga. Berarti Tuhan itu ada yang jantan, ada yang betina. Iya kan aku udah bilang loh, Bang, itu Tuhan dalam pengertian dia punya keabadian itu gitu loh. Bukan Tuhan Sang Maha Pencipta langit dan bumi, bukan. Tuhan-Tuhan kecil lah. Nah, jadi karena Yesus itu ciptaan baru, maka dia logikanya dia juga memiliki keabadian itu seperti Adam sebelum dia makan buah kuldi gitu loh, Bang. Tapi Yesus ciptaan. ciptaan kan Mas Aha? Iya, ciptaan, iya. Nah, bilangnya ciptaan, anak Bang juga Gunda. gini, Bang. Anak kan juga ciptaan orang tua. Kita kan juga ciptaan orang tua kita, Bang. Ya kan? Iya, Bang. Jadi asumsi aku begini, Bang. Untuk mengembalikan keabadian Adam, ini asumsi ya.
maka Tuhan minta tumbal nyawa, Bang. Buktinya apa? Nah, buktinya apa? Tuhan memerintahkan Ibrahim menyembelihkan anaknya. Tapi kan nggak dibatalin kan? Nah, dibatalin kenapa? Karena anaknya Ibrahim juga keturunan Adam yang mewarisi dosa itu. Di sini logikanya, buat apa membunuh orang yang nanti juga akan mati gitu loh, Bang. Gitu loh. Bukan Jadi yang harus dibatalin, disa- Mas Aha. Nah, berarti yang harus disalib atau disembelih. Mas Aha, bukan dibatalin, tetapi Ya. ditebus dengan binatang ternak. Udah ya Itu, teman-teman, Mas Aha. aku nggak ikut-ikutan ya, kalian aja ya. Silakan lanjut, Mas Aha. Iya, artinya yang memenuhi syarat untuk disalib atau dibunuh itu adalah yang tidak mewarisi dosa itu. Makanya Iblis harus lah. ada Adam. Iya, makanya harus ada Adam kedua gitu loh. Ngapain Muhammad- orang iblis aja nggak makan buah kok, tetap Tuhan Iya, dia. Bang. Muhammad tidak memenuhi syarat disalib, Bang, karena dia juga keturunan Adam gitu loh. Loh, Maksudnya enggak, gue gitu. bilang iblis. Iblis kenapa, Bang? Iblis abadi, nggak makan buah huldi itu. Tuhan dong. Jangan-jangan iblis ini juga sepupuan, Mas Aha. Waduh, terdiam dia, nggak enak gua. Hancur imajinasinya. Karena sama-sama dari Ini, keabadian. Bang. Gimana itu? Ini iblis yang abang maksud siapa? Apakah ular yang dulu menggoda Hawa gitu loh? Oh iya, yang ular itu gimana? Dia juga Ya kan abadi. Ya kan ular Berarti dia itu, juga Tuhan. itu yang dimaksud ular itu binatang loh, Bang, binatang ular gitu loh. Ya itu dia Tuhan, maksudku. ya. Jangan-jangan dia juga Tuhan karena dia kan abadi juga. Ya enggak lah, Bang, binatang kan mati, Bang. Tapi dia berkuasa menyesatkan Adam. Ya, Binatang apa jelmaan, Mas Aha? ya itu kan Kau dalam mimpi. loh, di Taman Eden gitu loh. Di Taman Eden itu cuman ada Tuhan, cuman ada Adam sama binatang. Yang hilang pada saat itu kan kemampuan Adam berbicara kepada binatang kan yang hilang itu. Gitu, Bang. Gitu loh, Bang. Oh gitu. Nah, jadi ular yang sekarang itu sebenarnya ular yang tidak sempurna, Bang, karena kan sudah dikutuk gitu loh. Jadi pada saat itu ular yang menggoda Hawa itu mungkin yang berbentuk naga itu, Bang, yang apa yang disebut naga gitu loh. Nah, Ular jadi karena kecil-kecil lah ya. Hah? Kenapa? Ular kecil-kecil. Ularnya ular kecil. Iya, jadi ular sekarang itu sebenarnya bentuk yang tidak sempurna gitu loh. Karena dia sudah dikutuk. Bentuk yang sempurna itu kalau menurut aku ya mungkin naga itu, apa yang dinamakan hewan naga itu, mitologi hewan mitologi yang bernama naga itu gitu. Oh gitu. Gitu, Bang. Mas Aha itu dapat ide kayak gini mulai kapan ini? Ya baca aja. Siapa Bang, yang teliti ngajar? aja, Bang. Mitos Kan ya. teliti, Bang. Teliti Mitos aja, ya, Mas Bang. Aha, ternyata ya, Mas Aha. Kenapa? Apa dari Mitologi itu mimpi kan mitos, atau Mas. gimana? Jatuh dari kamar mandi, jatuh dari kamar mandi Teliti kebentur. aja loh, Bang. Teliti kan baca gitu loh. Kan dikutuk tuh gara-gara apa? Gara-gara menggoda Hawa. Kamu tidak lagi sekarang berjalan dengan perutmu. Lah berarti kan sebelumnya dia nggak berjalan dengan perut dong. Berarti punya bentuk Ada yang kakinya beda. ular itu. Kayak si Komo dong ya. Si Komo. Iya kan tadinya ada kakinya. Tiba-tiba kakinya nggak ada. Ya si Komo lewat gitu. Kalau Mas Aha memahami Adam itu juga Tuhan, berarti pemahaman Mas Aha tentang kata Tuhan itu beda, Bang Zuma. Iya betul beda. Beda Bang. jauh. Beda.
Iya, Terus iya, dapatnya iya. kata Tuhan itu di mana Mas Aha? Kok bisa beda? Jadi gini bang, aku kan jadi ada 3 level kekudusan yang menurut aku loh. Ada Tuhan, ada Yesus, ada kita manusia biasa. Nah, Yesus ini kalau nggak mau disebut Tuhan disebut apa gitu bang? Karena dia juga bukan manusia biasa. Nah, satu-satunya orang yang Superboy. ya. Superboy bisa. Jadi, Loh kata ini, Mas Bang. Aha kemarin itu kan bilang kalau Yesus itu anak kandung Tuhan kan. Gimana tuh Mas Aha? Iya betul memang. Kan Anak kandung. kalau menurut aku Terus iya, Bang. istrinya siapa Mas Aha kira-kira Mas Aha? Kalau anak kandung. Ya aku nggak mau nyebut istri lah bang, tapi ibunya Oh, Yesus iya. Maria gitu loh. Oh, terus kok bisa jadi anak kandung Tuhan? Ya karena dia tidak berbapa bang. Kalau dia tidak berbapa, berarti dia bukan keturunan Adam. Tapi dia juga bukan berarti dia tidak punya bapak. Berarti ya bapaknya Tuhan langsung gitu loh. Sama seperti Adam gitu loh. Kalau bukan Bang. keturunan Adam, lah Bunda Maria itu keturunan siapa? Ya kan aku udah sering bilang keturunan itu hanya dari laki-laki bang. Jadi contoh abang nih. Nah, abang kan lahir dari mamanya. Tapi abang itu bukan keturunan dari bapaknya mamanya abang. Tapi melainkan bapaknya abang gitu loh. Dan dari bapaknya abang gitu loh. Kan begitu. Coba hitung kandungnya, jangan silsilahnya. Kenapa? Telaah kandungnya, bukan silsilahnya. Iya nih contohnya Anak sekarang. kandung atau bukan, kan Ya. gitu. Kalau dilihat dari silsilah, kalau bin tetap bin ya kan, itu kan orang tua laki-laki. Tapi kalau dari kandung, lah kan anak kandung. Gini bang, ini saya dapatnya dalilnya dari Ibrani 11. Ibrani 11 mengatakan sebelum Lewi ada, Lewi di dalam Yakub. Kan laki-laki itu bang. Ya sebelum Yakub ada, Yakub di dalam Ishak. Sebelum Ishak ada, Ishak di dalam Ibrahim. Ya berarti sebelum kita semua ada, kita di dalam bapak kita loh. Sebelum bapak kita ada, kita semua di dalam bapaknya lagi. Terus sampai ke Adam. Nah, pada waktu Adam makan buah itu, Nabi Syed belum lahir. Nah, artinya kita semua mewarisi dosa itu loh bang. Di situ logikanya bang. Nah, Mas Han nolak nggak kalau itu anak kandung Bunda Maria? itu ya anak kandung, tapi asalnya Yesus bukan Lah. dari Bunda Maria bang. Kan tadi aku bilang asal usul semua manusia itu dari bapaknya bukan dari ibunya bang, gitu loh bang. Walaupun memang ibu kita memang yang melahirkan gitu loh. Ini dalilnya dari Asal Ibrani 11 itu. usul, tapi kan dilihat juga dari keluarnya. Nah, ini kan gitu Ya. Mas Ha. Ya kan ada hadis dari di Islam kan mengatakan barang siapa menasabkan dirinya selain kepada bapaknya maka dia akan dilaknat. Nah ini kan senada bang dengan Ibrani 11 itu bang. Maka dia akan dilaknat. Halo, selamat malam Felix. Selamat malam, Bang. Protestan apa Katolik, Bang? Saya Katolik. Katolik. Oke, silakan, Bang. Boleh bertanya kah? Tanya ke Mas Aha. Dia itu adindanya Tuhan dia tuh. Mas Aha, Ya bang. Ya. ini ada ponakanmu mau bertanya. Bang Juma, Ini Kristen atau boleh Muslim nih? kah saya bertanya? Boleh, boleh. Nanya kemana? Iya, tunggu. Laskar api yang dibawa ya, jangan kepedean kalian. Jangan karena ada sekte baru, wah kalian merasa oh kita ini adinda-adindanya Yesus. Jangan ya. Ya, tetap menjadi laskar api yang semangat. Jangan kepedean, semua laskar api di bawah. Wah, kita ini ternyata adik-adik Tuhan, adiknya Tuhan. Jangan. Tetap semangat, berjuang. Rapatkan barisan. Ya. Allahu Akbar. Runtuhkan kebahlulan. Semangat juang terus. Laskar api, semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Malufu. Ayo teman-teman. Nah, Keren kali lah. Bang Felix kayaknya ada yang mau dibengkokkan itu Bang. enggak Bes. melurus, mau ada yang mau di mati dah. Ya silakan. Ya, selamat malam. Malam. Selamat malam Bang Ujung. Malam. Saya boleh bertanya? Silakan Bang. Silakan. Kami semua di sini adalah adinda-adindanya Yesus. Jangan khawatir. Tanyalah Bang. Apakah kita itu berbeda agama? Ya. Apakah Tuhan kita masing-masing dan surga kita masing-masing? Apakah benar begitu atau Tuhan itu cuma satu. Surga juga yang kita tuju itu adalah surga yang satu, alamnya satu. Surga Kristen ya entahlah, yang jelas Tuhan itu satu dan kehidupan setelah kematian juga itu satu. Di antara dua agama ini ada yang tidak beres. Entah yang mana. Kalau Islam yang tidak beres, berarti Tuhan dan juga surganya nggak beres. Begitu juga sebaliknya. Tapi yang pasti di antara keduanya ini hakul yakin ada yang benar, ada yang salah. Nah, kita sekarang cari mana yang benar, mana yang salah. Karena tidak mungkin dua-duanya benar. Gitu loh. Nggak mungkin juga menurut akidah kami dua-duanya salah. Karena kami pasti benar. Anda juga demikian adanya. Nah, Tuhan yang benar itu adalah yang tidak ada yang serupa dengannya. Itu baru Tuhan. Nah, sementara Tuhan saudara keciduk setara dengan manusia. Bahkan lebih rendah dari manusia Tuhan Anda itu. Berdasarkan Filipi 2 nomor 8. Dan sebagai manusia dia merendahkan dirinya. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas tiang salib. Berarti Tuhan Anda lebih rendah dari manusia menurut Filipi 2 nomor 8, bukan menurut Bang Summa. Surga. Surga itu tempat kenikmatan, kebahagiaan. Dan itu tertata dengan rapi di Islam. Allah menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi annahum minal jannah gurufan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'mah ajrul amilin. Balasan terhadap perbuatan yang baik itu surga. Orang yang melakukan kebajikan, orang yang melakukan amalan saleh, kata Allah, kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di surga. Nah itu jelas tuh. Surga tempat kebahagiaan. Surga tempat kenikmatan. Surga tempat sesuatu yang tidak bisa dibayangkan betapa indahnya di sana dengan logika. Nah, sedangkan kalau berbicara dengan surganya Kristen, itu adalah penganiayaan. Siksaan Bang di sana di surganya Kristen. Kenapa saya katakan siksaan? Kita kan manusia tuh. Kita dicipta dalam kodrat manusia. Kembali ke surga menurut Kristen dalam kodrat yang berbeda, sama seperti malaikat. Apa yang dilakoni di sana? Memuji, apalagi menari. Di waktu yang bersamaan masih punya lambung, masih punya kaki, masih punya tangan, masih punya kepala. Karena tidak mungkin memuji tanpa jasad. Tidak mungkin juga memuji menari tanpa jasad. Apalagi Anda menjadi mempelai wanita, laki perempuan jadi mempelai wanita, semua di sana. Suami Anda adalah Tuhan katanya, di mana Tuhan maha kuasa, maha besar, maha perkasa, maha dahsyat. Nah Anda bisa bayangkan kalau itunya besar, baru Anda adalah mempelai wanita dibuatnya, hancur Anda, hancur, mampus. Anda bukan jadi
bahagia di sana. Anda jadi bulan-bulanan. Oh, laki-laki kok jadi perempuan, piye toh? Ya, robek di sana, nggak ada rumah sakit, kayak mana mau dijahit? Hilang Gurunda orang. Hilang malahan orangnya. Orangnya hilang. Yang adiknya Tuhan tadi ikut-ikut lari. Ikutan lari duluan dia. Oh, lari dulu. Mataharinya berdarah-darah nanti di sana. Aduh, parah. Langsung cari surga mungkin, Bang. Hai, selamat malam. Hai. Oh, halo. Halo, selamat malam. Bang bisa aku jadiin admin biar jaring-jaring juga. Enggak ini apa? Enggak bisa, belum bisa di sini. Belum bisa. Oh ya. Belum bisa di sini. Halo. Mau promosi creepy apa, Bang? Halo, selamat malam, hai. Protestan apa Katolik, Bang? Halo. Halo, Protestan apa Katolik, Pak? Si Cepe mah kada halo. Oke. Hah? Agak saja. Oke. Agak. Hilang. Makin banyak yang aneh. Siapa nih? Selamatkan malam, Boong. Boong. Hah? Mau nyampaikan kalau ada yang terjadi Bang Zuma di Room Agatha. Aduh. Iya, Kenapa? Pak. Udah tahu. Kenapa? Itu yang saya sampaikan. Iya, kenapa itu? Ada yang nyamar katanya Gurunda di roomnya Agatha. Nyamarnya di Gurunda. Biarkan aja. Yesus ada diserupakan kok. Ya mungkin saudara-saudara kita itu belum paham karena tingkat kekhawatirannya yang sangat luar biasa dengan Bang Zuma. Banyaknya orang yang sengaja memakai profil Bang Zuma di room Oten gitu. Bahkan memang sengaja nampang dengan profil Bang Zuma itu. Tingkat kekhawatiran saudara kita memang ya seperti itu. Wajar juga. Wah, Bang Andi. Halo, selamat malam. Top One. Intinya terkait bahwasannya kalau agama itu baik menurut dia, waalaikumsalam. Tergantung dari karakter manusianya sih sebenarnya. Kita kan bisa menilai. Mau tanya ini. Iya sebentar bang. Ya bang. Jadi agama itu kan tergantung dengan karakter manusianya. Jadi kalau karakter manusia seperti itu, apakah dikatakan pantas itu agama seperti itu yang dianut? Itu aja. Ya silakan bang. Mau tanya ini. Ya, Islam apa Kristen, Bang? Islam. Mau nanya apa, Bang? Barusan kan gini. 3 hari yang lalu misionaris dari Tritunggal ke sini. Ke sini mana? Itu sudah di Bekasi. Nah, kemudian tadi saksi Yehova datang. Ya kan? Bahwa mereka menawarkan surga ke sini bawa katalog segala macam. Nah, surga malah dari perdebatan itu tadi itu yang nggak bisa dijawab satu. Nah, ketika mereka mengatakan surga di surga, Yesus di surga, saya ngomong ketika Isra Mi'raj ya
Yesus itu masih diangkatnya ke langit kan gitu. Nah, di langit kedua bersama Yahya. Nah, mereka itu ngeklaim bahwasanya Nabi Yahya ini Yohanes, apa bener ya? Ya, Yohanes Pembaptis. Yang bersama apa Isa di langit kedua itu. Gimana? Waktu Isra Mi'raj Rasulullah. Ya kan? Ya kan bertemu dengan Isa dan Nabi Yahya di langit kedua. Terus? Nah gitu. Nah tadi ini pertanyaannya nggak bisa ngejawab. Apakah itu Nabi Yahya ini Yohanes itu? Siapa yang nggak bisa jawab, Bang? Saya yang nggak bisa jawab tadi. Ya kan sudah tertulis di kita Nabi Yahya. Masalahnya? Masalahnya kan Yohanes itu bukan. Yohanes yang ada di kitab mereka bukan, Bang? Kita nggak bisa mengatakan iya disebabkan karena Yesus yang ada di kitab mereka juga tidak ada data akurat bahwa itu adalah Nabi Isa. Iya. Jadi Al-Quran jangan dijadikan sebagai tambal dari kitab mereka gitu. Al-Quran yang harus jadi patokan utama, kitab mereka hanya sebagai tambal sulam. Iya. Iya, jangan kita yang bingung. Tanya dia aja kembali. Belum lama loh Bang. Pulang dari sini belum lama. Iya, apakah Yohanes ketika diceritakan di Markus 4 Markus 1 nomor 14 itu Yohanes Pembaptis kan ditangkap tuh di situ. Nah, apakah ada cerita di kitab mereka Yohanes itu terangkat ke langit? Mereka nggak ada cerita, cuman mereka kan ngomong nawarkan surga ke saya sama ke temenku ini nih yang di sini habis mualaf nih, yang belajar alif di sini belajar huruf hijaiyah. Nah ini datang itu kan nawarin surga. Nah saya ngomong nggak ada surga, Yesus di surga itu nggak ada, Yesus itu ada di langit kan gitu Bang. Yesus itu ada di langit kedua bersama Yahya kan gitu. Gitu aja sih tadi. Cuman mau datang lagi, maksudnya dikit banyak harus ada modal karena di sini ada mualaf satu, ada yang satunya dari kecil memang broken home, terus kemudian nggak ngerti agama gitu Bang. Oh iya. Saya bahas di sini juga mereka rutin ke sini Bang gitu. Apalagi yang belajar tajwid ini mulai dari alif kemarin itu gitu. Nah, misionaris ini kayaknya ngincer sini. Makanya kan saya kan sedikit banyak. Nanti kalau pas nyari-nyari ini data nggak lengkap, pas mereka tanya nggak bisa jawab kan gitu. Kemarin juga saya debatin yang Tritunggal itu yang dosa waris itu Bang. Iya. Ya mereka mental ketika saya buka yang Innallaha ayajma'u bi'arba'ina yawman minudha. Yang itu bi'arba'ina yawman minudha, yaitu wabikat bi'arba'i kalimatin itu. Mereka mundurnya di situ. Sama al-waladu yuladu al-fitrah itu mereka mundur. Ini tapi yang saksi Yehova nih janji mau kesini lagi nih. Belum lama loh pulang. Makasih ya jawabannya Bang ya. Iya Bang. Oke Bang, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Handi. Adindanya Yesus. Waalaikumsalam. Adindanya Yesus. Maliwas kaya kasi batong. Maliwas kak. Dia baru mandre. Mana yang kecil? Baru pesan belum datang dari tadi. Waduh, mamanya anak kenapa dia pulang kampung? Dia lagi ini biasa sama keluarga. Siap. Kalau mendengarkan seperti ini Bang Zuma, ada misionaris datang itu bisa juga menjadi pengingat untuk saudara-saudara kita yang mungkin sudah hadir di sini supaya lebih berhati-hati lagi dengan mungkin di lain daerah kan, di lain wilayah adanya misionaris-misionaris yang seperti Bapak katakan tadi, karena mereka tidak bosan-bosan untuk mendatangi tempat-tempat tertentu yang dianggap
sangat mudah untuk diintimidasi tentang penawaran-penawaran yang pakai selebaran-selebaran seperti itu, Bang. Iya, betul. Betul sekali. Nyong Erik, selamatkan malam. Nyong Erik. Halo. Tapi ini izin dulu ya. Saya tadi barusan dapat video itu loh. Kok bisa ada yang begitu ya? Ada sih. Itu ya, menyalahgunakan apologet Islam Indonesia. Artinya dia bolak-balik apologet pembela Kristen katanya. Parah itu orang itu. Pembela Kristen. Dia kan aku kirim tadi videonya tuh. Malam-malam semua. Mana ada kita pembela Kristen? Malam-malam bang, Itulah. malam bang. Parah. Bang, kok akun kau ada di sebelah bang? Nanti kita bahas Iya. beneran lah. Lanjut. Iya, itu ini KW itu diserupakan itu. Iya, maksud gua gini, kalau bukan abang ya apa? Maksudnya dia bilangnya bang Zuma. Gimana? Soalnya di sebelah katanya Zuma kata itu. Aku di sini, Bang. Ya iya, makanya aku bingung yang mana betul ini. Jangan bingung lah, kan aku udah di sini. Ya, jangan bingung, Bang. Langsung aja, Bang, mau diskusi, Bang. Suaranya Silakan. hampir mirip. Oh iya? Iya, makanya itu. Abang coba aja sekarang tes. Abang nanya apa-apa, nanya Al-Quran, nanya hadis, silahkan. Nanya Bible, silahkan. Pasti dijawab semua. Berarti Bang Zuma asli. Lagi malas bertanya dan lagi malas berdiskusi. Wis, maunya syahadat. Turun aja kalau gitu. Kabur dia. Bukan diturunkan si Ibes, orang mau bersyahadat pun. Jangan turun nih. Tadi bagus dibahas, namanya loh Alpha Omega. Kita bahas itu aja. Tahu saya literasi itu, sombong. Ya, iya makanya, gua serahin ke lu aja deh. Yang begitu-begitu mah. Oke, selamat malam Samsul Arif. Malam, Pak. Ya, Protestan apa Katolik, Bang? Waalaikumsalam, Muslim, Bang. Ya, apa yang disampaikan, Bang? Ya. Kangen Bang Zuma. Kangen. Bolangi, Bang. Bolangi, Bang. Si Ibes asal jawab aja. Bang Handi, assalamualaikum. Bang Zuma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Arif di mana, Samsul Arif? Ini di perbatasan, Bang. Banyuwangi, Bali, Bang. Oh, Majalengka. Udah lama di sana, Bang? Bali sama Banyuwangi, Jawa Timur, sama Bali. Oh, di provinsi Jawa Timur. Dia di Bali. Oh, di Bali. Ujung Timur. Di Bali sama Gusti sama Imade gitu. Sudah lama di Bali. Betul, Bang. Nah, ngikut ini, Bang. Besok kan ada Jumat Berkah di Bali. Mulai, Bang. Ini, Aku Bang, dulu jadi di sana bantu pecalang itu di Bali, saya lama di Kuta Pak saya. Banyak guguk katanya. Katanya Bang Zuma guguk. Saya tidak mau ke Bali lagi, di sana banyak itu susah, iman saya rusak, banyak beli telanjang tuh di Kuta. Saya pulang saja dari Bali gitu. Betul. Wah sampai ke sana teman Bang Andi. Wah bahaya. bahaya tak. Bahaya tak. Oke, nyimak aja saya, Bang. Iya. Makasih ya, Bang Samsul Arif. Sama-sama. Iya. Tinggalkan kebiasaan lama, Bang. Pesan saya kalau di Bali itu hindari ke Kuta gitu ya. Sudah pasti itu, Bang. Ketawanya Sidik ini. Omnya Sidik. Aduh, parah. Bes, naikin Bes. Bes. Ayo dong, Oten naik dong, naik. Makasih ya Pak Samsul. Sama-sama, Bang. Ya, pegangan ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak Samsul, kalau kebanyakan uang jangan ke Kute, mending kirim-kirim ke saya. Yo, saya ini Made dulu, saya pulang ke Bali, saya sulit hidup di sana, itu mahal ongkos di Bali gitu. Terpaksa jadi jualan kalomang. Walras anak buah. Ini Bang Handi kenapa nggak pakai frame itu? Ini baru kan punya saya, ini cadangan baru ini. Dua punya asli saya, dua hebat lewat dia. Ini baru bikin nih. Ada 4 cadangan, ini baru kepake lagi. Udah sempat ganti. Odi Aliansah 1. Felix lagi Tadi nanya. Paduka tadi udah kirim foto, belum dikirim Paduka. Mana katanya mau dibikin Paduka? Banet permanen dah Bang Andi. Bang, maaf tadi kepental Bang sinyalnya. Silakan Bang. Halo. Ya, halo, Bang. Tadi sinyalnya Bang, maaf saya keluar. Iya. Dek nara kepeng. Saya ada hepeng. Saya ada doi Bang ke bola. Bang Felix. Iya Bang. Tarik napas Bang, tarik napas. Jadi kalau disuruh tarik napas Bang, jangan tarik tambang. Bang Felix. Iya. Lihat jari saya Bang. Iya Bang. Bang Felix. Saya Bang. itu Bang Felix belajar ngomong. Mak guru mak bicara tuh nggak seorang. Bang Felix bingung dengan penjelasan Bang Juma. Saya belum menjelaskan apa-apa, kok bingung. Belum menjelaskan apa-apa Bang, udah bingung. Gimana sih Bang? Tadi orang Kok saya yang tadi. Yang mana? Yang pertanyaan. Yang tadi lanjut Berunda. Apa yang tadi? Tentang surga tadi Berunda. Bang, surga. Tanya dulu Felix Kristen apa Muslim? Kristen dia. Oh. Ada apa dengan surga? Ya kan, surga kami diceritakan bahwa kami kembali menjadi roh. Jadi pernah dengar ceramah dari itu, surganya berkumpul dengan keluarga. Iya emang. Di Islam begitu meninggal, umat Islam itu bertemu keluarganya, anaknya, istrinya, kemudian orang Berarti tuanya. ingatan kita masih ingat, masih manusia, masih iya. hidup. Iya betul. Karena Tuhan itu kan maha adil tuh. Kita diperhadapkan pada penghakiman. Kita dikasih keputusan berdasarkan amalan. Kita masuk neraka, kita harus tunduk. Ketika Tuhan mengatakan lu masuk neraka, karena ketika lu hidup, lu tidak pernah menyembah aku. Kamu hanya menyembah makhlukku, utusanku yang kamu sembah. Salah tidak ketika aku memasukkan engkau ke dalam neraka? Enggak salah, masuk neraka, menikmati. Kalau di neraka itu bukan kita, bukan manusia yang ada di bumi ini, ya itu bukan penderitaan namanya. Begitu juga di surga. Kalau yang merasakan kebahagiaan di surga itu bukan kemanusiaan kita, ya itu tidak adil namanya. Kan yang diupah nanti adalah dia yang melakukan pekerjaan di atas muka bumi. Kita yang bekerja, kita yang diupah.
manusia diupah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Walladzina amanu wa amilus salihat lanubawwi'annahum minal jannah. Jadi yang beribadah di atas muka bumi ini, yang sujud menyembah kepada Tuhan di atas muka bumi ini, yang akan mendapatkan upahnya dengan surga. Yang ingkar, yang berbuat perbuatan maksiat di atas muka bumi ini, itu juga yang akan mendapatkan balasan di neraka. Jadi kalau ada makhluk lain yang akan menggantikan kita di surga, atau ada makhluk lain yang menggantikan kita di neraka, ya untuk apa kita taat beribadah? Lawang bukan kita yang menikmati kehidupan surga. Begitu juga siksaan di neraka, bukan kita, tapi tubuh lain. Kagak. Yang sujud beribadah kepada Allah, itulah yang kelak akan merasakan imbalan. Yang ingkar terhadap perintah Allah, itulah kelak yang akan mendapatkan imbalan. Coba Anda lihat di Yehezkiel 37. Bagaimana diceritakan tulang belulang yang berserak, bergerak satu demi satu, saling sambung menyambung menjadi satu. Kemudian tulang-tulang itu dibungkus dengan daging, lalu daging-daging itu ditumbuhkan urat-urat di dalam tubuh dia, lalu dibungkus kemudian dengan kulit, lalu ditiupkan rohnya kembali kepada tulang-tulang tadi. Hidup dia. Jadi yang bertindak melakukan tindakan di atas muka bumi ini, itu juga yang mendapatkan upah. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Jadi karena kita yang berbuat, kita yang diupah. Kita berbuat baik, kita yang diupah kebaikan. Kita yang berbuat buruk, kita yang diupah dengan siksaan. Gitu bang. Jangan kita yang melempar, yang lain menikmati, yang dipenjara. Jangan kita yang bekerja, yang terima gaji orang lain. Allah itu maha adil. Allah itu maha kasih, maha penyayang. Maka Allah akan mengupah hambanya berdasarkan apa yang manusia lakukan di atas muka bumi. Nah yang menarik bung, yang menarik adalah ketika kita di bumi dicipta oleh Allah beranak pinak, berumah tangga, dituntut berbakti kepada orang tua, berbakti kepada keluarga. Tapi apesnya di kehidupan berikutnya kita sudah tidak saling kenal dengan mereka. Lalu bagaimana dengan Bang Suma ini? Yang cinta sayang sama orang tua, dilahirkan, dibesarkan dengan susah payah. Bang Suma belum berhasil, mereka berdua sudah meninggal. Rindu sama mereka, kangen sama mereka. Nah, kebahagiaan yang saya punya, saya menjadi anak yang soleh buat mereka. Ketika kemudian nanti di surga, saya berjumpa dengan kedua orang tua saya. Kerinduan itu terbayarkan. Sementara Anda, saudara Felix, Anda cinta kepada anak Anda cinta kepada orang tua. Mereka meninggal, tidak ada harapan lagi untuk jumpa. Ini surga atau siksaan neraka sih? Kalau kami di surga, kerinduan kami beribu tahun. Misalnya kiamat terjadi 1000 tahun lagi, rindu kami itu 1000 tahun. Jumpa kami di surga, itulah kebahagiaan yang tak tertandingi. Berjumpa dengan ibu yang kita sayangi, berjumpa dengan saudara-saudara kita yang kita cintai, bercerita kita, dulu sebelum saya meninggal sebenarnya kayak gini. Apa yang terjadi setelah saya meninggal duluan? Kita bercerita, bersendagura bersama-sama, berbahagia dengan mereka. Ya, tapi kalau di Kristen masuk ke neraka, masuk ke surga bung sama masuk neraka. Bahkan nerakanya Islam pun jauh lebih menderita surganya Kristen. Bayangkan loh, dalam kehidupan yang kekal Anda disuruh menari dan memuji. Gimana itu? Kalau memuji orang Kristen itu kayak mana? Haleluya, haleluya, haleluya. Ini dalam kehidupan yang kekal hanya gitu-gitu aja. Haleluya, 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 haleluya. Coba Anda lakukan sejam. Lakukan kalau sudah kuat sejam, latihan 1 hari. Dan latihan 1 hari, haleluya aja terus 1 hari. Cukupkan 1 minggu. Bisa enggak? Enggak bisa bang. Nah ini dalam kehidupan kekal Anda memuji terus. Lalu kapan bahagianya?
Mana Tuhannya yang Maha Pengasih itu mana? Kalau di Islam, Masya Allah, walladzina amanu wa amilus salihat lanubawwi'annahum minal jannah. Lalu kami dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal minas salihati min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa di antara orang Islam mengerjakan amalan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman kepada Allah, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Subhanallah. Ini Quran, Bung, yang menarasikan itu dengan sempurna. Lalu kemudian di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala menerangkan umat Islam akan bersama dengan anaknya, istrinya, ibunya, ayahnya, saudara-saudaranya, perempuan maupun laki-laki. Mereka masuk surga bersama-sama, berbahagia di sana. Subhanallah. Sementara di Kristen tak ada ajaran kayak begini. Nggak ada, Bung. Tunjukkan. Iya, silakan. Halo Pak. Ya. Sayang sama ibu. Rindu, ibu masih hidup, Bang Felix. Udah tidak ada. Udah tidak ada. Nggak rindu sama mereka. Rindu, Bang. Rindu. Anda di Kristen, Anda bisa dipertemukan kelak. Kita sudah menjadi kembali ke alam kita roh. Jadi gimana? Kemana siksaan ini? Kemana batin ini hendak mengadu? Ketika kita rindu kepada orang tua kita, ayo. Kemana kita harus melampiaskan rasa rindu ini kepada mereka? Ayo. Bertahun kita dibesarkan, bertahun kita hidup bersama, bertahun mereka mendidik kita dengan kebaikan, bertahun mereka menafkahi kita, berjuang kita di alam fana ini bersama dengan mereka siang dan malam. Begitu mereka pergi, ini adalah perpisahan untuk selamanya. Gak bisa jumpa lagi. Ya Allah ya Rabb, ini ajaran apa? Di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Ya Rabb, ketika aku rindu kepada mereka, Kau berikan harapan untuk kami berjumpa kembali di jannah-Mu. Aku rindu kepada ibu, rindu kepada ayah. Di Islam, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Kami bisa berjumpa dengan mereka, orang-orang yang pernah mencintai dan menyayangi kami. Jari-jarinya yang lembut membelai kami siang dan malam. Begitu dia pergi, ya Rabb, Kau berikan kami ingin berjumpa dengan mereka, orang-orang yang kami cintai. Kami ingin bersatu dengan mereka kembali, ingin merajut rasa kekeluargaan itu kembali. Alhamdulillah, di Islam ada kaidah itu. Surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, dari nenek-nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Mereka bergaul dengan para malaikat di tempat-tempat di mana mereka tinggal. Subhanallah. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ini hanya ada di Islam, Bung. Rindu, pingin rasanya dada ini kebuka, pingin rasanya hati ini pecah, dada ini meledak, menahan rasa rindu. Panggilan lembut dari bibirnya, wahai anakku. Dan itu hanya ada di Islam, Bung. Di agama lain itu tidak kita dapatkan.
bahwa ketika kita mati apa, orang-orang saudara Kristen, saya udah banyak berdialog dengan mereka. Oh, kami nggak lagi kayak begitu Bang Suma. Di surga kami itu disibukkan dengan memuji. Di surga itu kami tidak lagi mengenal ayah, tidak lagi mengenal ibu, tidak lagi mengenal anak. Yang ada hanyalah kami dipenuhi dengan kasih Tuhan. Ini apa ajarannya? Kasih Tuhan kayak mana? Tuhan menciptakan kita dengan kodrat kita sebagai makhluk. Tuhan tahu kondisi makhluknya. Tuhan paham kondisi apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Tuhan menciptakan kita dengan perangkap akal. Tuhan menciptakan kita dan tidak mungkin menzalimi kita. Kita makhluk yang paling disayangi. Untuk itu tentu Allah pencipta kita menciptakan kita dengan kodrat yang kita mau. Tuhan tahu manusia cinta kebahagiaan. Tuhan tahu manusia cinta dengan kepuasan batin. Maka Tuhan menyiapkan surga, tempat kepuasan lahir dan batin untuk hambanya yang rindu dan taat kepadanya. Tuhan tahu laki-laki dicipta dengan kodratnya, suka kepada sesamanya manusia dengan jenis kelamin wanita. Tuhan tahu, maka Tuhan menyiapkan bidadari di surga. Tuhan tahu wanita suka berlian, suka perhiasan, suka yang indah-indah, maka Tuhan menyiapkan perhiasan bagi wanita-wanita di surga. Tuhan tahu. Kita di dunia bangun tidur sampai tidur lagi, yang kita kejar apa? Kebahagiaan. Begitu kita disiapkan kembali ke surga, hanya bisa memuji gitu. Haleluya, 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 haleluya. Apa ini Bang? Tidak masuk akal. Apanya yang tidak masuk akal menurut saudara? Yang masuk tidak masuk akal, Bang. Yang mana tuh? Iya, kita upah tidurnya berbuat baik, berbuat apa di surga kembali menjadi kasih Allah, atau jadi itu Bang, saya silakan bicara Bang Felix. jadi agama yang saya rasain juga dan dipikir dengan akal emang susah. Ya susah lah. Lawang ajaran yang Anda anut itu bukan dari Tuhan. Jangankan dari Tuhan, dari Yesus aja kagak. Lukas punya catatan banyak, bagus. Tapi bagus belum tentu benar. Paulus punya banyak kitab, bagus. Tapi bagus belum tentu benar. Orang boleh berbicara demi nama Tuhan. Orang boleh berbicara karena firman Tuhan. Tapi belum tentu apa yang dibicarakan itu adalah firman Tuhan. Belum tentu. Orang berakal akan tahu dimensi pencipta dengan dimensi ciptaan itu berbeda. Lalu bagaimana manusia itu bisa berhubungan dengan dimensi pencipta? Tuhan kita menurunkan kaidah. Kaidah itu yang disebut kitab suci. Kitab suci itu yang menuntun kita sebagai koridor menghadap kepada pencipta kita. Dengan jalan apa? Ibadah. Lah kalau ibadah kita diajarkan oleh sama manusia, bukan berasal dari perintah dia, lalu kemana kita akan menggantungkan keselamatan kita? Sedangkan kehidupan di dunia ini tentu buku panduan yang menjadi tolak ukur keselamatan. Buku panduan yang kita pakai harus benar-benar dari sumber. Bagaimana Anda bisa mengoperasikan sebuah komputer kalau Anda tidak memiliki buku panduan? Di mana buku panduan itu bersumber dari pabrik yang sesungguhnya? Dari mana komputer itu berasal? Kalau Anda menggunakan buku panduan tentang komputer, tapi bukan dari mana komputer itu berasal, sangat boleh jadi
buku yang Anda jadikan sebagai panduan untuk mengoperasikan komputer adalah buku menu makanan, dan Anda imani itu adalah yang benar, apa yang terjadi? Meledak komputer Anda. Lalu bagaimana untuk membuktikan kevalidan sebuah buku panduan? Siapa yang membawa buku panduan itu? Sampai kemana? Bagaimana pandangan umat semasanya? Apa pandangan umat semasanya? Sejauh mana kemudian buku panduan itu bisa rasional? Sejauh mana buku panduan itu bisa kemudian teraplikasi dalam kehidupan yang dibutuhkan oleh umat manusia? Ketika buku itu bercerita mengenai air, bercerita tentang susunan alam semesta, bercerita tentang susunan langit, bercerita tentang atmosfer, bercerita tentang politik, bercerita tentang ketatanegaraan, bercerita tentang ekonomi, apakah buku panduan itu selaras atau justru buku panduan itu bertentangan dengan akal, logika, dengan fakta yang ada sekarang? Kalau bertentangan, yakinilah itu bukan berasal dari Allah. Sekarang kita berbicara mengenai surga. Al-Quran mengatakan, alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mengerjakan kebaikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, yaitu surga. Tempat kebahagiaan dan tempat kembali yang paling baik. Artinya, seperangkap kebutuhan manusia tersedia di sana. Kita butuh makan, manusia butuh minum, manusia butuh kebahagiaan, manusia butuh keluarga, manusia butuh pendamping, manusia butuh penasehat, anak-anak yang menyayangi, orang tua yang mengayomi. Di sana disiapkan oleh Allah, alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Harapan itu ada, harapan itu kokoh. Makanya umat Islam tidak pernah goyah, difitnah, dihujat, agama terbelakang, agama yang kolot, agama kampungan. Islam tidak pernah goyah. Kenapa? Islam punya hari akhirat. Dunia hanyalah sendagurau, dunia hanya sementara. Umat Islam punya dua rumah. Rumah di dunia adalah rumah yang akan ditinggalkan, rumah akhirat adalah rumah yang akan dituju. Maka umat Islam secara logika, secara iman, mereka memperbaiki dan mempersiapkan rumah-rumah yang mereka ingin tuju. Rumah yang mereka yang akan tinggalkan, mereka tinggali, mereka rawat seadanya. Tapi rumah yang akan dituju, itulah rumah yang abadi yang mereka perbaiki. Makanya jangan heran ketika kemudian rumah ibadah mereka berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka mereka akan berbondong-bondong menuju kepada masjid. Kenapa? Mereka ingin mengecat, mereka ingin melantai, mereka ingin mengatapin, mereka ingin memberikan marmer yang indah terhadap rumah mereka yang ada di akhirat, meninggalkan rumah yang ada di bumi. Itu kaidah dalam Islam, Bu. Kenapa? Yang dikejar adalah alladzina amanu wa amilus salihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Ini yang kita kejar. Jadi kalau kita punya dua rumah, yang kita perbaiki adalah rumah yang akan kita tuju, rumah yang kita tinggali sekarang yang yakin dengan sepenuh hati akan kita tinggalkan, kita pelihara seadanya aja. Itulah Islam rumah tangga yang berbahagia. Demikian. Silakan, mungkin ada tambahan dari dewan guru saya yang ada di sini. Silakan Bang Felix. Kalau saya pun mengikuti ke Islam. Kenapa Belek? Felix, ada tanggapan? Emang searah dengan akal ya Islam mengajarkannya. Bang Juma katanya searah dengan akal Islam itu. Silakan. Oh iya, emang karena kenapa di agama Islam itu tidak memuja-muja mukjizat selayaknya kaum Kristen memuja Yesus membangkitkan orang mati, memuja Yesus membuat orang lumpuh berjalan,
memuja Yesus membuat orang lumpuh, orang buta melihat dan seterusnya. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita zaman sekarang, kita nggak butuh itu. Orang buta ada rumah sakit, orang lumpuh ada rumah sakit, ada rumah sakit. Nah, sekarang yang kita butuhkan apa? Hukum-hukum, kaidah, pedoman hidup yang kita butuhkan. Manusia sekarang digiring kepada zaman modern, hidup serba digital, di mana-mana kemaksiatan muncul. Dengan hanya uang 10.000 orang sudah bisa meninggalkan dunia ini, masuk ke dunia khayalan yang begitu nikmat. Semua tempat-tempat maksiat sudah tersedia. Kebahagiaan dunia yang kita butuhkan semuanya tinggal pilih, tinggal bayar, semuanya ada. Anak keturunan kita dikelilingi oleh ajang-ajang kemaksiatan. Apa yang kita butuhkan? Mujizat orang buta melihat, mujizat membelah laut, mujizat orang lumpuh berjalan. Bukan. Yang kita butuhkan adalah hukum-hukum yang didatangkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita butuhkan. Hukum kekerabatan, hukum kerukunan berumah tangga, hukum bermasyarakat, hukum bernegara, berbangsa, berpolitik, berekonomi, berpendidikan, dan seterusnya. Itu yang kita butuhkan, dan semua termaktub, tersimpul di dalam Al-Quranul Karim. Mujizat terbesar di atas muka bumi ini. Yang dulu mukjizat itu dibutuhkan pada zamannya, tapi saat ini yang kita butuhkan adalah buku panduan. Seperti itu Bang Felix. Ada tanggapan Bang Felix? Bang Felix. Tidak ada. Tidak ada Bang. Menurut Anda yang dikemukakan Bang Nyumai itu bagaimana? Silakan Bang. Ya paham. Saya tidak bisa menanggapi apa-apa, tapi saya merasa si ucapan Bang Juma itu emang searah dengan akal, searah banget dengan akal gitu. Masya Allah. Ya udah yuk. Kasih Ar-Rahman dulu Pak. Iya. Jadi kalau kami di Islam itu Bung, Allah Subhanahu wa taala menerangkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang telah diturunkan sebelum engkau, mereka yakin akan adanya akhirat. Apa kata Allah? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ini umat Islam. Tapi sebaliknya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Islam, sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan ataupun tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah ditutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara mereka ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah dari golongan orang-orang yang beriman. Ini sebelum terjadi kepada Bang Felix, bersegeralah kemudian untuk bergegas masuk ke dalam barisan orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun, orang-orang yang duduk dalam perkara keberuntungan di hadapan Allah. Sebelum
datangnya masa di mana Allah akan mengunci hati saudaraku. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ini terjadi terhadap orang-orang kafir yang hidup sezaman dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami tidak mengharapkan, tidak menginginkan hal ini juga terjadi terhadap saudara Felix. Ketika Al-Quran sudah kami narasikan, ketika kebenaran itu telah kami sampaikan, Bang Felix juga ingin menutup diri. Saya dan teman-teman berlepas diri dari tanggung jawab demikian itu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Jangan sampai Anda jatuh pada level tataran mereka yang menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, padahal mereka hanyalah menipu anfusihim, diri-diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sementara mereka tidak menyadari. Ya, silakan Anda pikirkan. Kalau Anda kemudian mengatakan Islam itu secara rasional, masuk akal, semua yang ada di Islam itu aspek yang dibutuhkan oleh manusia, seirama dengan akal, pikiran dan logika manusia, tunggu apa lagi? Silahkan Anda menanggalkan apa yang tidak baik dari diri Anda, menujulah masuk ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Anda jangan khawatir, Anda tidak diajarkan menyembah pohon di Islam. Anda tidak diajarkan menyembah batu di Islam. Anda tidak diajarkan menyembah manusia di Islam. Anda diajarkan menyembah Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Laisa kamislihi syai', yang tidak serupa dengan apapun. Ada, tetapi tidak bisa kita lihat. Kenapa? Karena hakikat manusia terbatas, sementara hakikat pencipta adalah maha besar. Untuk itu saudaraku, silakan Anda renungkan, Anda pikirkan, apakah Anda masih ingin kemudian menaruh harapan kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan harapan? Hari ini kami umat Islam kemudian menyeruh di hadapan Tuhan kami, Allahu Akbar. Maka hakikat yang maha besar melihat dan mendengarkan. Bandingkan, Anda teriak Yesus, apakah Yesus dengar? Apakah Yesus melihat? Tidak. Sedangkan dia masih di bumi, apa yang dikatakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi buat apa seruan-seruan Anda kalau yang Anda seru itu tak ubahnya hanya sebagai sebongkah benda mati, atau sesuatu yang hidup tapi tidak bisa memberikan kehidupan. Sekira begitu Bang Felix, silakan Anda renungkan, kebenaran itu dari Allah. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kufur silakan kufur. Tapi ingat, tempat kita kembali ada dua, surga atau neraka. Demikian. Bro Felix, silakan. Bro Felix. Monitor. Ya Bang, saya Tolong yang lain sebentar dulu. Ya. Ada tanggapan Bro Felix? hati saya Masih di jalan Bang Edi. hati saya seperti Yang lain tolong standby dulu. Sebentar dulu. Aduh. Kenapa deh Felix? hati saya merasa itu Bang, Masya Allah. merasa Kalau sekiranya hatinya sudah tersentuh, ya nikmat Tuhan apalagi yang kau dustakan, yang telah diberikan Bang Juma itu nikmat loh itu tadi, gitu loh. Tapi sini nggak ada paksaan loh Om Felix. ya memang saya itu ingin bertemu dengan ibu. Masya Allah. Felix sekarang masih Kristen Protestan apa Katolik? Saya Katolik Bang. Katolik. Terus
Apa selanjutnya? Silakan. Ya jadi saya itu tidak tahu aturan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, apa yang membuat dosa dan apa yang tidak membuat dosa. Kan di ajaran kami hanya makanan apapun bisa dimakan. Jadi Oke. kebingungan dari situ. Oke, kita minta penjelasan Bang Juma ya. Bang Juma, Bang Pelik ini tidak ada aturan makan apa boleh saja dimakan. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi di Al-Quran itu diterangkan sangat jelas, Bung. Kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan cahaya kepada semua manusia, memberi petunjuk kepada siapa yang menghendaki petunjuk itu. Dan sungguh kata Allah, beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Makanan yang haram halal diatur, dibimbing. Cara ibadahnya dibimbing. Cara berhubungan dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan tetangga, menjadi warga negara yang baik, semua dibimbing. Menyembah kepada Tuhan dibimbing. Beribadah kepada Tuhan dibimbing. Semua lengkap di dalam Islam. Tidak ada keraguan. Tidak seperti Anda beribadah hari Minggu. Mana petunjuknya ibadah hari Minggu? Anda sujud dalam beribadah, mana perintahnya? Anda kemudian nyembah Yesus, mana perintahnya? Tidak ada perintah. Hanya di Islam. Sementara Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika dia pergi, yaitu penghibur yang datang setelahku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Apa itu? Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Lalu pencipta langit dan bumi mengatakan, wahai Rasulullah Muhammad SAW, wahai Rasulku, sampaikan kepada manusia, jika mereka ingin selamat, jika mereka ingin aku sayangi, jika mereka ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, mereka ingin dosa-dosanya dihapuskan, katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikutlah denganku, maka niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu-lalu, dan aku akan mencintai mereka. Bung, kalau pencipta langit dan bumi ini sudah mencintai kita, mau kurang apa lagi kehidupan ini? Makanya di umat Islam itu diberikan kemudian warisan yang sangat-sangat indah. Apa warisan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam? Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 10 dan ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan warisan berupa surga Firdaus. Kami ada di sana dan kekal di sana. Itu warisan bagi umat Islam. Jadi kita tidak ragu lagi, karena Allah sudah memberikan warisan. Anak yang kemudian diberikan warisan oleh orang tuanya, ya udah pasti warisan itu akan jatuh ke anaknya. Sementara di Islam tidak mengaku sebagai anak, tapi Islam mendapatkan warisan. Biasanya yang mendapatkan warisan itu adalah anak. Di Kristen mereka mengaku sebagai anak, tetapi tidak ada yang diwariskan oleh Yesus kepada mereka. Kalau di Islam jelas warisannya. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Umat Islam yang menjalankan sholat, yang menjalankan puasa, yang menjalankan semua apa yang dibutuhkan, mereka akan mendapatkan warisan dari Allah, yaitu surga Firdaus. Kurang apa lagi? Coba. Ya. Silakan. Apakah saya boleh belajar Islam, Bang?
Halo bang. Halo bang. Moodnya Bang Zuma tertutup. Bang Andi, Bang Zuma. Iya. Ini gimana? Saya ditelepon sama Habib yang kemarin, dia mau masuk di sebelah. Gimana itu? Ini gimana Bang Felix? Pak, apakah saya boleh Bersyahadat? belajar Islam bang? Boleh. Kita syahadat dulu, habis itu kita Syahadat. Iya, syahadat dulu, habis itu kita belajar Islam. Apa bang? Gimana? Umat Islam rindu sama Allah. Umat Islam rindu sama Rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Habis itu kita belajar Islam. Boleh? Boleh Bang Felix? Apakah iya bang? Iya. Sekarang? Boleh bang. Bisa. Sekarang? Iya. Iya bang. Tidak ada paksaan? Saya ingin bang. Oke, baik. Gimana? Apa bisa buka kamera atau tidak, saudaraku Felix? Saya baru mempunyai ini bang. Belum punya pengikut banyak bang. Berapa Di follow dulu bang, di follow. Follow. Berapa ini? KTP bisa dikirim ke Dinda Rashid di host kita. KTP. Iya, di foto aja. Nanti dibuatkan sertifikat mu'alaf. Boleh ya nanti ya. Ya tapi bang itu gimana? Gimana? Pengen tahu lebih dalam lagi gitu. Iya, kita syahadat, habis itu belajar Islam. Oke? Boleh ya? Tanpa paksaan, bisa ikuti saya, Bang Felix? Boleh. Bisa ikuti saya tanpa paksaan ya? Oke, ikuti ucapan saya. Ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wasadu. Wa ashhadu. Wa ahadu. Wa as. Wa as. Hadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah.
Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Sahadatain sudah sah. Ikuti saya. Dan aku percaya. Bahwa Yesus Kristus hanyalah ciptaan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi saudaraku Felix, selamat datang di agama Islam, agama yang syarat dengan aturan. Setelah ini saudara, apakah sudah sunat? Sunat itu apa, Bang? Kulup dipotong, kulup. Nonotnya digunting, kepalanya dipindahin kepalanya. Sudah? Enggak, nakut-nakutin aja. Belum ya? Enggak, Bang. Oke. Nanti mati mungkin. Enggak mati. Nanti diterangkan aja sama teman-teman kita di sini. Dinda Ibes, saya minta maaf. Habib kita, ulama kita yang ini, beliau ingin ngobrol di sebelah. Boleh ya? Habis ini saya izin sejenak sebelah. Kalau siap, nanti selesai saya kembali ke sini kalau cepat selesai. Tolong Ustaz Arif monitor. Ustaz Arif. Ya, dibimbing Ustaz Bang Erik, beri petunjuk. Bang Handi nanti gimana sunatnya kita atur ke depan. Kemudian terkait dengan KTP-nya Dinda Ibes untuk dibuatkan sertifikat. Siap. Ya. Saya pamit dulu sebentar, kalau cepat selesai insya Allah saya akan balik ke sini. Bang Felix, selamat dalam ajaran agama Islam. Kita akan belajar sama-sama. Nanti ada Komal Apologet Islam Indonesia. Di situ bisa belajar dasar-dasar Islam, bisa belajar dasar-dasar Al-Quran. Oke ya? Kita belajar di sana sama-sama ya. Oke Bang Felix. Iya Bang. Iya, saya kebetulan ditunjuk salah satu jadi pemateri di sana. Insya Allah akan mengajarkan kaidah-kaidah baca Quran atau materi yang lain. Oke Bang Andi, saya pamit sebentar. Teman-teman semuanya, terima kasih kepada host yang ganteng, Bang Erwin, Bang Erik, Adinda Moto, Barakallahu Fikum, Bang Hadi, Bang Felix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa kita minta nomor teleponnya Bang Felix, saya kasih nomorku. Habis ini kau harus menghubungi kami biar lebih bisa mengontrol. Bersediakah Anda menulis telepon kami, terus Anda nanti menghubungi langsung. Gimana Om Felix? Waduh, gimana dong? Terpental ya? Belum didoakan malah terpental. Nggak ada notifikasi report kan, Bes? Doakan Bang Arif. Ini orangnya nggak ada. Nggak ada. Ya intinya adalah ya udah bersyahadat beliau, ya terserah kalau misalnya dia